Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arga Abdillah D. Ilma dengan NIM 0452000978. Jurusan Sistem Informasi UPBJJ Kota Surabaya. Kali ini saya akan praktek transaksi dan basis data terdistribusi. Jadi ini tugas ketiga mata kuliah basis data. Adapun tugas-tugasnya nanti itu ada beberapa ya. Yang menurut di buku panduan yaitu praktikum transaksi. Yang pertama ada commit, kemudian rollback, kemudian checkpoint, sama 4 trigger ya. Setelah itu praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama ada replika, diantaranya yaitu konfigurasi pada komputer 1 Windows 10, kemudian membuat akun replika, ekspor basis data, konfigurasi komputer 2 yaitu Linux Ubuntu, kemudian konfigurasi replika master to slave komputer 2, kemudian enable pada file config .default, kemudian melakukan master pada slave, kemudian cek status slave pada komputer 2 Ubuntu-nya. Kemudian yang kedua pengujian replika. Mari kita simak video berikut. Baik, kita selanjutnya mengikuti dari panduan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Bagaimana yang tadi sudah disebutkan ya, untuk prosedurnya seperti apa. Sebelumnya kita bisa menggunakan database rumah sakit yang sebelumnya, kemudian kita sudah install SAM-nya juga sudah jalan ya. Kemudian kita bisa masuk di yang kemarin localhost php myadmin ya. Pastikan untuk tipenya sudah InnoDB semuanya ya. Bisa kita lihat di sini tipenya sudah InnoDB semua. Kemudian sekarang SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store prosedur. Store prosedur adalah objek rutin ya, yang disimpan pada basis data. Kemudian intinya store prosedur ini merupakan kumpulan perintah yang telah diprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi commit. Jadi commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID_pasien 5, nama pasien Tito, nama pasien Jalan Pakis Haji nomor 25 dan jenis kelamin. Maka perintah yang dimasukkan pada store prosedur adalah sebagai berikut. Nah ini kita coba ya. Sebelumnya juga sudah saya buat di notepad ini ya. Begin start transaksi insert to pasien ya. Contohnya ini Erlin Halan Jalan Cokroaminoto. Oke, kita coba. Kalau di sini tadi Tito ya, kita coba perintah commit dimasukkan dalam store prosedur yang di halaman PHP myadmin dengan pilih basis data rumah sakit, kemudian rootness ya. Kita masuk ke sini, terus rumah sakit kita pilih ke sini rootness ya. Ini sudah masuk rootness.
Nah, lihat gambar. Kemudian kita add rootness atau rutin. Nah, mohon maaf, rutin namanya. Kemudian isi data go. Nah, kita coba ya. Rootness. Nah, ini add parameternya sini dan go. Kalau kita lihat di panduannya sini add rootness ya. Oh, ininya definer contain SQL. Transaksi 1, mohon maaf. Ininya direksinya in, terus routine name-nya kita bisa namain transaksi 1. Oke, kemudian kita missing value in the form. Baik, kemudian pilih add routine. Nah, isi data go ya, dan masukkan perintah di atas seperti pada gambar ini. Nah, sebelumnya saya sudah coba buatkan ringkasannya. Kemudian kita bisa masuk ke sini. Nah, ini DB rumah sakit ya. Masuk ke rootness. Oke. Kemudian create new. Nah, ini bisa kita namain transaksi 1 umpama. Dan kita add parameternya. Nah, pertama mungkin kita bisa tidak coba memakai commit ya. Sebentar. Nah, kita coba tidak memakai commit dulu. Nah, seperti yang di panduannya ya, sini kita push commitnya. Nah, kemudian kita go. Sini coba. Nah, di sini sudah muncul ya transaksi 1. Kemudian kita coba buat lagi. Kita di sini sudah muncul ya transaksi 1. Kemudian selanjutnya mencoba menjalankan transaksi 1 dengan perintah call. Nah, langsung saja ya. Kita panggil saja pada SQL langkah menjalankan transaksi. Anda pilih menu SQL, masukkan perintah call transaksi seperti yang dapat lihat pada ini. Kita SQL ya. Kemudian call transaksi. Baik. Kita masuk ke menu SQL. Nah, ini cukup 1 dulu. Kita menu SQL, terus kita panggil. Baik, selanjutnya kita coba tambahkan dengan kita tambahkan rutinnya transaksi 2 ya, namanya juga sama. Kemudian kita masukkan parameternya ya, yang kalau tadi tidak pakai commit ya, sekarang kita coba pakai commit. Kemudian ini sudah. Nah, kalau tadi sebelumnya kita cek, nah ini
belum. Nah, ini sudah ditambah ya, sudah nambah. Ini ada Erling Haaland ya, oke. Setelah kita melakukan commit, nah kita coba. Nah, jadi pada gambar 9 ini sudah muncul ya. Hasil dari menjalankan transaksi melalui menu SQL, hasilnya dapat dilihat yaitu dengan ID pasien 6 telah tampil ke dalam layar, namun perlu diingat bahwa transaksi 1 tersebut tanpa commit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Nah, tadi yang ini, untuk yang ini tidak masuk ke dalam tabel pasien, tapi kemudian kita transaksi kedua menggunakan commit. Nah, sudah muncul. Kemudian ini sudah ya, dengan commit. Kemudian modifikasi commit atau menambah transaksi 2 juga kita tadi sudah langsung, sudah muncul juga sama. Kemudian setelah kita mempelajari commit tadi, jadi kita coba perhatikan tabel pasien transaksi 2 juga sudah muncul ya. Nah, kemudian gambar 15 ini menunjukkan bahwa data pasien dengan ID pasien 6 telah masuk ke dalam tabel pasien, artinya perintah commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulannya dari commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan perubahan atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Nah, ini sudah tertambahkan ya Erling Haaland karena kita pakai commit. Nah, selanjutnya yaitu rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misal kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien. Dengan melakukan perubahan nama pasien, Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback pada transaksi 3. Nah, ini Danar, oke. Nah, kita coba ya ini rollback. Kita buat transaksi 3. Nah, juga sama transaksi 3. Kemudian yang sudah kita buat, nah ini kita buat dengan rollback ya. Nah, ini sudah muncul tuh. Hasilnya juga tadi sudah kita lihat ya, seperti ini ya hasilnya. Nah, jadi pada gambar 18 ini tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait rollback, maka perhatikan kasus pada transaksi 4 berikut ya.
Misalnya akan melakukan perintah insert pada data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien. 3. Dilakukan perubahan data update namun pasien menjadi septin, namun setelah perintah insert dilakukan perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi septin. Berikut pernyataan 3 yang terjadi. Nah, ini bikin start transaksi insert into pasien. Nah, kalau setuju, ini jalan babakan. Oke. Kemudian set nama pasien menjadi septin. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan rollback ya. Pada pernyataan di atas terjadi 2 kali perubahan, yaitu masukkan data baru insert, kemudian perubahan data pasien update. Namun perintah insert pada pernyataan pertama dilakukan perintah rollback implementasi pada halaman PHP MyAdmin sebagai berikut. Nah, tadi sudah yang rollback. Nah, namanya Abu Bakar Siddiqui, kemudian dirubah menjadi Umar bin Khattab. Diupdate ya, tadi sudah dicoba. Kita buka di localhost-nya. Nah, ini Umar bin Khattab ya. Dan lanjut checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback tadi adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa kembali ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Perhatikan pernyataan berikut ya. Save point, kemudian rollback to save point, and nah, kita bisa lihat ya, ini tadi saya juga sudah buat di sini. Kita masukkan di transaksi 5. Kita sudah coba insert ini, kemudian save point, insert Matoha, rollback, insert Irma Mentari. Hasilnya kita lihat. Nah, ini Irma Rusmanto ya udah. Ini data yang sebelumnya juga udah yang untuk uji coba saya tadi ya. Dan hasilnya pun sama, sudah muncul. Nah, ini checkpoint ya. Showing row 06. Nah, di
sini ya sudah berhasil. Kemudian trigger tadi sudah set point. Kemudian yang keempat trigger ya. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Jadi event yang dapat digunakan yaitu masukkan, insert, perubahan, update, dan penghapusan, delete. Nah, sebuah kata kunci pemicu di dalam trigger. Jadi untuk lebih memahami tentang trigger, sebenarnya before insert, after insert, before update. Nah, keterangannya ini. Jadi untuk bisa lebih memahami, kita bisa mencoba dalam MySQL melalui halaman php.myadmin menjalankan trigger. Tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Nah, seperti ini. Gambar entity relationship diagram atau ERD yang sudah saya buat ya. Kita coba dibuka di trigger. Jadi membuat tabel obat pada transaksi ya ini. Masukkan kode SQL, membuat tabel SQL rumah sakit sehingga hasil dapat Anda lihat pada obat, terus transaksi obat. Jadi di sini kita tambahkan ya berarti ya. Atributnya ini create table. Oh ini sudah. Nah, ini sudah masuk ya, kita obat sama transaksi obat ya, karena tadi sudah coba-coba. Nah ini kemudian tadi kita sudah coba transaksi ya, ini obat-obatnya ada beberapa nama obat ya seperti ini ya. Contoh di atas dibuat sebuah perintah trigger sebagai berikut. Nah ini kita buat perintah tadi, delimiternya create trigger dan jual after insert. Nah ini and delimiter. Jadi masuk ke menu trigger, add trigger, isi data seperti gambar berikut ya aku. Nah ini bisa dilihat ya, jual, transaksi obat, after insert. Nah trigger, kemudian ini coba kita masuk trigger, ke trigger. Nah, namanya TG jual ya, kemudian transaksi obat. Before insert, after insert ya, berarti kita coba insert tes. Oh ini update obat, set stok new jualan ya.
ini terjadi kesalahan nih. Kritik guard soal after jumlah. Jadi untuk mencoba menjalankan sebuah trigger ini, Anda perhatikan terlebih dahulu tabel obat. Nah, ini udah. Jadi kita sudah tabel obat nih. Obat, oke. Nah, ini. Kemudian masukkan data pada tabel transaksi, misalnya dengan SQL sebagai berikut ya. Insert tuh transaksi obat. Oke. Nah, kita coba ya sini transaksi obat melalui SQL. Nah, insert seperti ini, kita masukkan SQL tes. Nah, go. Nah, ini sudah ya, insertnya sudah. Oke. Ini kalau melalui insert ini yang ada di PHP MyAdmin seperti ini, bisa diinsert sini juga bisa. Kalau sudah kondisi tabel trigger berjalan, kita buka obat. Nah, ini ya. Baik, untuk insert sudah ya. Pada gambar 29 kondisi stok mesin berjumlah 20, namun ada stok yang membeli obat tersebut sebanyak 5 pada jumlah tabel transaksi obat. Nah, stoknya menjadi turun ya. Jadi kesimpulan trigger itu adalah sebagai pemicu jika perubahan pada baris sebuah tabel basis data. Perubahan bisa diinsert, update, dan delete. Silahkan dipelajari trigger pada kasus lainnya. Nah, sekian ya. Baik, selanjutnya kita di tahap replika ya ini. Setelah masing-masing komputer sudah terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replika basis komputer 1 Windows ke komputer 2 Ubuntu. Nah, Anda dapat melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi ya. Contoh konfigurasi pada komputer 1. Nah, ini Windows 10, berapa langkah yang dilakukan? Aktifkan terlebih dahulu service pada SAM. Jika belum aktif, maka aktifkan seperti gambar. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini sudah aktif ya. Sudah aktif. Kemudian setelah mengaktifkan, buka browser localhost, terus ke PHP MyAdmin nya ini udah. Nah, ini kita sudah buka PHP MyAdmin nya ya. Kemudian pindah HTTP dan klik menu replika pada gambar berikut. Nah, kita cari di sini menu replika. Nah, ini. Kemudian langkah selanjutnya, melakukan konfigurasi server replika. Maka pada master replika, klik konfigurasi kemudian pilih basis data. Akan direplikasi dalam praktikum ini menggunakan basis data yang telah dibuat pada modul 9 kegiatan belajar 1, yaitu basis data rumah sakit. Nah, ini
klik konfigurasi it, kemudian pilih basis data. Nah ini ya, kita bisa dilihat di sini ignore all database. Nah rumah sakit ini kita copy. Nah ini setelah itu terdapat 4 baris perintah yang harus Anda copy dan dipaste ke sebuah file my ini. Nah ini tadi udah ya, udah saya copy. Nah ini masuk ke my ini. Namun perlu diperhatikan, setelah melakukan copy jangan menekan terlebih dahulu tombol go, akan terlebih paste pada my ini. Oke, kita buka ini, kemudian kita pastekan di sini ya. Di bawahnya error log, coba kita cari. Ceng here. Nah, kita cari dulu. Nah, di sini ya. Kita pastekan di sini. Setelah itu klik save. Oke. Kemudian buka kembali Ctrl+, melakukan restart service dengan cara klik tombol stop MySQL, kemudian start kembali. Oke, ini udah save. Kita restart, kita buka kembali SAM-nya. Oke, setelah itu kita stop, kemudian start kembali. Oke, sudah. Setelah berhasil di restart service MySQL, kemudian lanjut kembali konfigurasi pada halaman replika seperti gambar dan klik go. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul status replika masternya. Jika berhasil maka tampil pada show, yaitu variabel dan value-nya. Ini akan dipakai pada saat konfigurasi pada komputer 2. Oleh karena itu catat dan data master status tersebut. Oke, kita catat ya. Nah, ini selanjutnya adalah membuat akun replika yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat, klik menu user account, kemudian klik add user account seperti gambar pada berikut. Nah,
kita buat. Sebelumnya kita save dulu ya yang ini. Oke, kemudian buat user. Nah, ini masih ada user ya, ini new add account. Nah, klik add user account ya, ini add user account. Kemudian selanjutnya menambahkan akun seperti gambar berikut. Nah, kita tambahkan username-nya, hostname, password, kemudian centang replikasi client dan replikasi slave. Nah, ini ya. Nah, di sini kita masuk username. Username-nya bisa isi rumah sakit. Kemudian hostname kita bisa isikan di IP 192.1. Nah, ini IP ya. Oh, mohon maaf, user info. Oh, ini nggak mau user David hostname-nya. Nah, kita samakan dengan IP kita ya. Kita cek dulu kita dapat IP berapa. Satu tiga satu ke 44. Kalau IP komputer saya 44, berarti nanti di Ubuntu bisa kita buat 55. Kemudian ini passwordnya. Nah, passwordnya ini. Setelah itu native, oke. Kemudian administrasinya ini replika. Nah, ini ya sudah. SSL nya ini oke. Nah, ini mengaktifkan penggunaan penyalahan show master status. Show status memungkinkan akun untuk meminta pemburuan data pada server. Oke. Perlu diingat ya, hostname ini dengan alamat IP address komputer 2, kemudian
yang telah Anda ketahui sebelumnya. Jika sudah lengkap, selanjutnya klik tombol Go. Jika sudah, Go. Silahkan menulis account untuk melihat hasilnya seperti gambar. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini seperti di gambar. Nah, ini ya. Ini tadi sudah masuk rumah sakit namanya. Selanjutnya melakukan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk, kemudian akan diimport pada basis data komputer 2. Jadi langkah untuk melakukan ekspor, pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit, kemudian akan tampil itunya sebagai tabel-tabelnya. Klik menu ekspor. Nah, ini klik menu ekspor, kemudian quick display ya. Nah, ini tadi kita klik seperti ini, kemudian ekspor, tekan Go, akan menghasilkan file SQL. Oke, kita ekspor ya. Nah, ini sudah muncul. Ini baik, kita bisa masukkan ke dalam flash disk. Kita copy. Baik, kemudian untuk konfigurasi komputer kedua yang di Linux, pada konfigurasi komputer 2, langkah pertama Anda harus melakukan import basis data rumah sakit yang telah dilakukan pada gambar berikut. File tersebut telah disimpan dalam sebuah flash disk dan harus dipanggil dalam sistem operasi Ubuntu. Cara untuk memanggilnya, klik kanan pada gambar flash disk, kemudian klik perangkat flash disk yang telah terdeteksi. Kemudian akan terdeteksi sebuah flash disk seperti gambar. Kemudian contoh file rumah sakit export adalah file basis data rumah sakit yang akan diimport pada basis data MySQL dalam sistem operasi Ubuntu. Oleh karena itu, lakukan copy file rumah sakit, silakan paste misal pada folder dokumen seperti gambar. Oke. Kita copy dulu ya, kita buka, kemudian kita buka file. Nah, ini kita sudah ada, kemudian kita pastekan di sini. Sudah. Jika sudah, kita jalankan SAM. Caranya buka terminal terlebih dahulu seperti gambar. Ini ya. Buka terminal terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke dalam direktori OPT atau LAM dengan cara ketik cd atau OPT atau LAM. Tekan enter, kemudian ketik ls list yang akan tampil file yang ada dalam folder LAM. Folder LAM sebuah file bernama manager Linux. Perhatikan gambar. Oke, kita
ulangi ya, saya ulangi. Dalam direktori opt-lam dengan cara ketik cd atau opt-lam. Oke, kita buka ininya, kemudian masuk ke sebuah terminal. Kita ketik cd terus opt kemudian lab. Baik, jika langkah tersebut sudah berhasil, kita masuk Ctrl Sum seperti ini ya. Pilih menu tab manager server, jalankan service, klik tombol start. Oke, kita buka manager, kemudian pilih menu service, klik tombol start ya. Jika sudah berhasil dijalankan, maka tandanya dapat dilihat pada status running. Selanjutnya, buka browser Mozilla, masukkan URL localhost php. Nah, kita coba masuk melalui sini. Nah, ini masih udah running ya. Kita coba, kita klik localhost.php my. Nah, sini sudah muncul ya. Jadi sini sudah muncul. Jika sudah, maka klik menu database dan buat nama basis data baru rumah sakit. Klik create seperti gambar berikut. Kita buat database rumah sakit. Oke, kita buka di sini new, klik database-nya rumah sakit. Nah, ini sudah kita buat ya. Kemudian kita importkan yang tadi sudah dikopikan ke file dokumen tadi. Oke, kita buka ini. Oke, create sudah, new rumah sakit. Kemudian kita import, cari filenya. Filenya tadi kita copy di dokumen. Nah, ini coba kita, ini sudah dipilih, di select ya, kemudian import. Nah, setelah sudah proses import, setelah selesai, selanjutnya lakukan konfigurasi replika pada komputer 2. Nah, komputer 2 ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita lanjut di replika komputer 2. Caranya, pada praktikum ini kita lakukan replika master to slave. Artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Untuk melakukan konfigurasi replika basis data, langkah pertama klik menu replika di menu atas. Akan tampil seperti gambar ini.
Oke, kita buka, cari menu replika. Oke, kita buka ini dulu. Nah, klik, sudah. Kemudian ini nah, kita isikan tadi apa yang sudah diisi, yang kita buat tadi ya. Ini tadi kan produksi ya. Di sini kita rumah sakit. Ya, kita isikan saja di sini rumah sakit. Kemudian passwordnya ini, kemudian hostnya 192.168.131.55. Apakah sama? Oke. Nah, kemudian go. Server is disabled. Oh, coba. Pada slide konfigurasi ada beberapa komponen yang harus diisi penjelasan, bisa dilihat di 5 ini. Server ID merupakan ID komputer Ubuntu. Username yang dibuat, kemudian password hostnya, isi dengan elemen apa yang telah dibuat di komputer 1, portnya isi dengan 3306. Nah, ini server ID merupakan server komputer 2. Perlu diingat, jika sudah konfigurasi diisi, Anda jangan melakukan klik go terlebih dahulu. Namun posisi dulu copy server ID dan buka kembali Ctrl SAM untuk melakukan modifikasi file my.cnf seperti gambar 6. Oh, begitu. Oke, kita ulangi. Nah, ini hostnya 192. Nah, ini. Oke, kita tidak copy, tidak go dulu ya. Kita buka. Nah, ini sumnya. Ya, kita buka lagi, terus database, konfigurasi MyS, terus open con. Oke, kita coba. Nah, ini setelah itu yes ya, akan muncul seperti ini. Baiklah, yes ya. Pada file my.cnf, jadi perhatikan server ID 2. Jika ada tanda pagar di awal, maka hilangkan tanda tersebut. Selanjutnya server ID yang sebelumnya ditampilkan 63, gambar 63 tadi ditambah replik.db rumah sakit. Oke, kita cari dulu server ID 2 ya. Oh, kita bisa aja di antara. Nah, ini bisa dihilangkan dulu, sudah. Kemudian server ID
server .id kita buat, kita samakan aja ya, sama dengan 160.255 60.255 0459. Oke, kemudian replicate do db sama dengan rumah sakit. Oke. Sehingga hasilnya seperti gambar 65. Setelah ditambahkan caranya simpan, klik tombol save. Biasanya disimpan terjadi error karena hak akses file specified read only error, karena itu hak akses file harus dirubah dulu. Jadi read for. Oke. Kita coba dulu ya. Save. Oke, berhasil ya. Jika sudah, ini sudah selesai restart service Apache dan MySQL dengan klik tombol restart. Lihat gambar. Oke, kita buka di sini. Oke, kita restart. Nah, sudah restart. Selanjutnya service berhasil di restart. Kembali ke halaman replikasi dan klik go seperti pada gambar 68. Oke, baik, kita ini sudah. Kemudian replikasi ini go. Hanya tekan go, peringat server disable please. Nah, ya ini sudah muncul ini. Maka selanjutnya Anda harus enable pada file config default pada folder library. Namun sebelum melakukan edit pada file tersebut, harus mengatur hak akses file config dengan cara buka terminal terlebih dahulu. Kemudian masuk ke folder library dengan cara perintah. Oh, ini perintahnya. Baik, kita coba. Kita masuk ke terminal ya. Baik, setelah akses diatur, hanya Anda buka folder opt lam php myadmin libraries config default.php. Ini berbeda-beda ya, tergantung di penempatan di Ubuntu kita. Setelah itu kita lakukan modifikasi ya, modifikasi file config default php dengan mengubah ini ya. Jika sudah, pas statusnya langsung menjadi true. Nah, ini dirubah menjadi true. Jika selesai melakukan modifikasi pada file config default php, restart service Apache dan MySQL pada control sum seperti gambar. Nah, ini kita restart ya, kita restart di sini. Sudah, tadi juga udah saya restart, kita restart ulang. Oke. Nah, jika tidak lakukan restart service, maka perubahan yang dilakukan pada file config default php tidak akan terjadi. Langkah terakhir adalah melakukan master pada slab. Namun sebelum master, Anda harus mengecek kembali status master pada komputer 1 dengan cara lihat halaman php myadmin, menu replika show master status. Ya, kita buka di sini replika so ini master 1 sudah. Setelah itu
pada komputer 2 masuk ke folder opt lambin dengan perintah ini, kemudian masuk MySQL dengan cara mengetikkan perintah ini. Setelah masuk ke MariaDB, Anda lakukan cek terlebih dahulu slave dengan cara mengetikkan perintah show status slave. Oke. Kita coba sudo titik MySQL. Kita coba masuk dulu. Sudo titik nah ini mesti munculnya seperti ini ya. Lanjut aja ya, nanti saya akan coba dari awal lagi. Hasilnya pastinya akan muncul seperti ini. Nah, hasilnya ada yang error, artinya slave dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi harus dilanjutkan. Dapat dilakukan jika slave dalam keadaan tidak aktif, namun jika slave dalam keadaan aktif maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan cara mengetik stop slave. Jika sudah dalam menu keadaan tidak aktif, maka selanjutnya lakukan perubahan pada master slave dengan cara mengetikkan perintah ini. Penjelasan dari perintah di atas dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut. Nah, ini penjelasannya ini ya. Oke. Nah, penjelasannya ini. Jika sudah, klik tekan enter, maka muncul ini. Sekarang di tahap pengujian selanjutnya adalah pengujian replika basis data. Untuk melakukan pengujian apakah replika setelah berjalan dengan baik, maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1. Kemudian hasilnya basis data komputer Ubuntu 2. Langkah pengujian pertama, buka tabel obat komputer 1 seperti pada gambar 80 ya. Kita buka tabel obat. Nah, ini sudah. Kemudian lakukan perubahan data, edit insert, contoh perubahan tabel ini. Nah, penambahan data. Pengecekan tabel obat komputer 2, maka hasilnya akan secara otomatis bernambah persis dengan komputer 1. Nah, kalau dia berhasil itu dari komputer 1 kita tambahkan, maka akan berhasil di sini. Maka akan nambah ya di obat sini, maka akan nambah. Jika hasilnya sama seperti komputer 1, maka proses replika basis data telah berhasil. Namun jika belum berhasil, maka silakan ulangi langkah konfigurasi replika sampai berhasil. Ya, untuk saya sementara masih belum berhasil ya, karena ada beberapa yang salah atau apa ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan ya, karena saya juga di sini masih tahap belajar. Semoga bisa lebih berkembang kembali hingga mahir ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.